Halo, kembali lagi di YouTube channel ini untuk membahas soal TPS pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal 5 soal berbahasa Inggris. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan soal, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dari video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pertama. Nah, bagaimana cara kita memahami soal-soal bahasa Inggris? Nah, kita patut mencurigai ini yang muncul angka. Jadi dikatakan di antara voters atau pemilih yang terpilih di satu distrik, rasio perbandingan laki-laki dan perempuannya 3:5. Ternyata distrik itu terdiri dari 2.400 pemilih terregistrasi. Nah, berapa tambahan laki-laki agar perbandingannya jadi 4:5? Diasumsikan perempuannya tidak bertambah atau tidak berkurang, tetap. Nah, perbandingan awalnya tadi kan 3:5. Kemudian kita bisa mencari berapa sih laki-lakinya dan berapa sih perempuannya. Laki-lakinya ternyata 900 dan perempuannya ternyata 1.500 dengan cara membandingkan 3/8 kali 2.400. 2.400 ada totalnya. Nah, dikatakan yang ditanyakan adalah berapa laki-laki yang harus ditambahkan agar perbandingan jadi 4:5. Perbandingan akhir yang diminta adalah 4:5 dengan perempuannya tetap 1.500. Nah, kita misalkan si laki-lakinya ditambahkan X. X itu yang ditanya nanti. Nah, 4/5 itu kan berarti 900 tambah X per 1.500. Kemudian di sini kita bisa coret dari 300. Kemudian kali silang. 1.200 sama 900 tambah X. Kemudian X sama dengan 1.200 per 900. Nah, berarti si X itu 300. Berarti laki-laki yang harus ditambahkan agar perbandingannya menjadi 4:5 adalah 300 laki-laki. Pilihan benar adalah D. Seperti itu soalnya. Dan seperti itu cara pengerjaannya. Kita cari tahu dulu awalnya laki-laki berapa, perempuannya berapa. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. P adalah 3 kali 5 kali 6 kali 9 kali Q. Di mana Q adalah positif integer, bilangan bulat positif. Nah, dikatakan P ini harus habis dibagi sesuatu dengan tidak tersisa apapun dari pilihan ini, kecuali kita cari tahu mana yang nggak habis membagi P. Cara cari tahunya gimana? Nah, si P ini kita jabarkan dulu. Jika 5 kali 6 kali 9 ini kan masih bisa kita jabarkan menjadi faktor-faktor terkecilnya. Jadi 3 kali 5 kali 2 kali 3 ini 6, 3 kali 3 ini 9. Oke. Nah, kita coba nih pilihannya. 27 itu kan 3 kali 3 kali 3. Dan dia itu faktor dari P, maka P habis bagi 7. Kenapa? Karena sini ada 3 kali 3 kali 3. Kemudian 36 itu kan 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, ini bukan faktor dari P. Kenapa? Karena tidak ada. Duanya sini harus 2 kali muncul. Sedangkan di P ini duanya hanya 1 kali. Berarti kita curiga ini tidak. Kemudian 45, 3 kali 3 kali 5. Di sini ada 3-nya, di sini ada 3-nya, juga di sini ada 5. Berarti P ini habis dibagi 45. Karena dia faktor dari P. 54 juga sama. 54 ini 2 kali 3 kali 3 kali 3. Sini ada 2 kali 3 kali 3 kali 3. Maka 54 itu faktor dari P. Maka P habis dibagi 54. 90 juga begitu. Ada 2 kali 3 kali 3 kali 5. Maka 90 adalah faktor dari P. Maka P habis dibagi 90. Nah, pilihan yang sesuai adalah B36. Jadi P ini tidak habis dibagi 36. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Dikatakan the interior angles, sudut dalam, ini sudut dalam, interior angles of a certain, dari suatu segi 4, quadrilateral, kuadri, berarti itu 4, quadrilateral, segi 4, dengan perbandingan 1:2:3:4. Dikatakan setiap interior, setiap sudut dalamnya tidak lebih dari 180 atau kurang dari 180, less than 180. Setiap sudut dalamnya itu kurang dari 180. Maka
ditanyakan adalah jumlah dari sudut dalam terbesar dan sudut dalam terkecil. Terbesar, largest and the smallest. Nah, segi 4 berarti kita sudah pasti tahu jumlah sudut dalamnya itu haruslah 360. Itu suatu kepastian. Jumlah seluruh sudut segi 4 adalah 360. Nah, kita misalkan sudut terkecilnya X. Berarti si satu ini jadi X. Berarti sudut-sudut yang lain adalah 2X, 3X, dan 4X. Dan penjumlahannya harus 360. Maka X tambah 2X tambah 3X tambah 4X sama dengan 360. Nanti terdapat 9X sama dengan 10X sama dengan 360. Kita jumlahkan semua X-nya. Kemudian X-nya dapat 36. Yang ditanya adalah jumlah sudut terbesar dan sudut terkecil. Sudut terkecilnya tadi X, kita misalkan, dan sudut terbesarnya berarti 4X. Maka totalnya adalah 5X. 4X tambah X sama dengan 5X. Nah, X-nya kita substitusi sini. X-nya 36. 5 kali 36 sama dengan 180. Maka pilihan yang sesuai adalah C. 180. Jadi jumlah sudut terbesar dan sudut terkecilnya adalah 180. Seperti itu. Saya rasa cukup jelas untuk soal ini. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan kalau ada suatu faucet is dripping at a constant rate. Jadi kecepatannya itu konstan. By noon on Sunday, jadi pada minggu siang sudah ada 3 ounce of water. Jadi bisa dibilang ini kondisi awalnya 3 ounce of water. Have dripped from the faucet into a holding cup. Nah, ternyata jadi kondisi awalnya udah ada pada minggu siang itu jam 12.00 atau 12 PM. Udah ada 3 ounce of water di dalamnya. Nah, kemudian di jam 5 ini ada 7 ounce. Nah, berarti yang kita dapat adalah antara noon sampai jam 5 PM ada penambahan 4 ounce. Seperti itu. Berarti kecepatannya 4/5. Karena ada itu noon sampai 5 PM ini 5 jam waktunya. Dan ini yang dikerjakan ya, berarti kecepatannya 4/5. Nah, the same day, how many ounce altogether will have dripped into the tank by 2 PM the following day? Nah, dengan cara yang sama, dengan cara kerja yang sama, berapa total ounce yang ada di dalam tanknya itu? Itu yang ditanyakan. Nah, jadi kita cari dulu. Dengan cara yang sama, berarti the same day. Jadi kita mulai kerjakan dia dari jam 12 sampai jam 2 AM. Nah, itu sekitar 9 jam nantinya tepatnya. Itu. Sorry. Bukan dari 12 PM. Melanjutin dari sini 5 PM. Nah, dari 5 PM ke 2 AM itu sekitar 9 jam. Nah, berarti setelah 9 jam lagi akan ada tambahan. Ini tinggal kecepatan dikali waktu. Kecepatan tadi 4/5 kita dapat. Waktunya 9 jam, maka didapati tambahannya 36/5. Nah, kemudian berarti totalnya itu ya 7 ditambah 36/5 atau 71/5. Jawabannya D. Seperti itu. Rasa cukup jelas? Jadi yang diminta soal adalah berapa total di akhir yang ada di dalam tank. Jadi dia kecepatannya itu konstan. Kita dapat kecepatannya dari kalimat pertama. Dari kalimat kita dapat kecepatannya. Kemudian penambahannya kita dapat atau waktu kita dapat dari kalimat kedua. Dari 5 PM ke 2 PM. Berapa waktunya?
itu 9 jam. Seperti itu cara pengerjaannya. Saya rasa cukup jelas, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir pada video kali ini. Dikatakan 3 buah persegi memiliki panjang ABC. Si B ini 20% lebih besar dari A, dan si C 25% lebih besar dari B. Then by what percent is the area of the largest square? Nah, katanya berapa persen sih luas si persegi paling besar dibanding luas persegi paling kecil? ABC adalah panjang sisi 3 buah persegi. Untuk mempermudah hitungan, jika kita misalkan A sama dengan 10, maka B adalah 120% kali A, karena B itu 20% lebih dari si A. Maka 120% kali A sama dengan 12. Nah, si C ini 25% besar dari B. Berarti si C ini 125% kali B, atau sekitar 15. Dari data di atas, persegi yang kecil adalah persegi A, dan persegi yang terbesar adalah C. Karena sisinya ini 10, si C ini paling besar 15. Nah, kemudian luas persegi A adalah A kuadrat, 10 kuadrat sama 100, dan luas persegi C adalah 15 kuadrat, atau 225. Nah, dikatakan berapa besar sih selisihnya itu perbandingannya? Si C itu berapa persen lebih besar dari si A? Nah, dalam persen kita bisa mengubahnya menjadi C kuadrat kurang A kuadrat per A kuadrat kali 100%. Atau 225 kurang 100 per 100 dikali 100%. Atau 125 per 100% kali 100%. Dapat 125%. Jadi si C itu luasnya 125% lebih besar dari si A. Jadi jawabannya D. Seperti itu, saya rasa cukup jelas. Demikianlah video penjelasan dan pembahasan soal pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga ilmunya bertambah. Tetap semangat, tetap perbanyak latihan soal. Jika masih ada yang kurang dimengerti dan ingin ditanyakan, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Mohon bantuan like, share, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih.